Halo Sobat Langsung Pinter, dimanapun berada, welcome back di channel Langsung Pinter yang selalu menyuguhkan pengetahuan dan wawasan buat sobat-sobat agar dapat menjadi pintar secara praktis dan otomatis, insya Allah. Bumi yang kita diami ini sudah sangat tua ya sob, sudah banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di atasnya, baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun mengerikan. Adapun yang termasuk bagian mengerikan adalah bencana alam. Nah sob, kali ini Mimin akan coba sedikit mengulas tentang 8 bencana dahsyat yang telah terjadi. Ayo kita simak dan jangan lupa subscribe ya sob, agar channel Langsung Pintar ini dapat berkembang lebih baik lagi. Number 1, asteroid raksasa. Dari Universitas Edinburgh mengatakan asteroid besar yang menghantam bumi pernah terjadi. Mungkin asteroid tersebut jatuh dan waktu kurang tepat untuk binatang raksasa sekelas dinosaurus hidup. Seandainya asteroid atau meteor besar tidak jatuh menghantam bumi, mungkin manusia modern juga tidak ada saat ini. Karena saat ini manusia yang menguasai seluruh makhluk hidup di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, asteroid besar jatuh menghantam bumi, menimbulkan tsunami, gempa bumi, dan memicu kebakaran hebat. Tetapi kerusakan bukan masalah besar di bumi. Yang menghancurkan bumi adalah dampak tabrakan dari meteor yang jatuh. Sebagian materi permukaan bumi yang sangat besar terlempar ke udara, turun kembali menjadi hujan asam. Tetapi paling fatal adalah debu yang terlempar mencapai bagian stratosfer dan terus ada di sana, menghalangi cahaya matahari masuk ke bumi. Seperti debu dari letusan gunung berapi, terlempar ke tempat yang paling tinggi dan diam di atas permukaan langit. Bumi menjadi lebih dingin beberapa derajat Celcius. Bumi menjadi lebih gelap dan nampaknya tanaman kesulitan melakukan fotosintesis sampai tidak dapat berkembang. Di sini awal kepunahan dinosaurus. Sumber makan mereka terganggu. Ketika itu binatang ukuran besar tidak mendapatkan makanan yang cukup dan sebagian mati karena tumbuhan mulai kekurangan cahaya matahari dan pertumbuhannya semakin sedikit, bahkan punah. Number 2, Krakatau. Letusan Krakatau pada tahun 1883 terjadi di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, yang bermula pada tanggal 26 Agustus 1883 dengan gejala pada awal Mei dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera. Pada tanggal 27 Agustus 1883, 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah, menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkan. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Sebenarnya jauh sebelum 1883, Krakatau juga pernah meletus pada tahun 416 sebelum Masehi. Diikuti beberapa letusan pada abad ketiga, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 yang diikuti dengan tumbuhnya kerucut Rakata dan Danan. Number 3, gempa bumi Tangshan. Gempa bumi Tangshan adalah bencana alam yang terjadi pada tanggal 28 Juli 1976. Bencana ini diyakini sebagai gempa bumi terbesar abad ke-20. Epicenter gempa bumi berada dekat Tangshan di Hebei, Republik Rakyat Tiongkok, sebuah kota industri dengan sekitar 1 juta penduduk. Jumlah kematian dilaporkan oleh pemerintah Tiongkok adalah 655.000 jiwa. Gempa bumi ini datang antara rangkaian peristiwa politik yang melibatkan Partai Komunis Tiongkok, akhirnya mengarah pada pengusiran di Gang 4 berkuasa dengan memilih pengganti Mao Guofeng. Dalam pemikiran Tiongkok tradisional, bencana alam dilihat sebagai prekursor perubahan dinasti. Gempa bumi terjadi pada saat mayoritas warga sedang terlelap, yakni pukul 03.42 dini hari. Bencana alam ini juga mengakibatkan hampir semua sebagian besar prefektur Tangshan lumpuh total, sehingga tim penyelamat tidak dapat dengan cepat melakukan tugasnya. Number 4, Tsunami Aceh. Tsunami Aceh, tanggal 26 Desember 2004, epicentrumnya terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Guncangan gempa tersebut berskala 9,1 sampai dengan 9,3 skala Richter. Gempa bumi Megathrust bawah laut terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah lempeng Burma dan memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter menewaskan 230.000 sampai dengan 280.000 jiwa di 14 negara dan menenggelamkan sejumlah pemukiman pesisir.
Gempa dan tsunami ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Ketinggian tsunami Aceh mencapai sekitar 30 meter, bahkan di Lokna, Aceh besar, air laut naik menyapu daratan setinggi sekitar 51 meter. Energi yang dilepaskan di permukaan bumi oleh gempa dan tsunami Aceh 2004 diperkirakan sebesar 26 megaton TNT atau setara dengan 1.500 bom atom Hiroshima, tetapi sedikit lebih kecil daripada SAR bomba, senjata nuklir yang terbesar yang pernah diledakkan. Number 5. Badai Katrina. Badai Katrina merupakan satu dari sekian badai terganas yang pernah melewati Amerika Serikat dengan rata-rata kecepatan mencapai 140 km per jam dan tingginya mencapai 918 milibar. Badai ini termasuk badai tertinggi sepanjang sejarah badai di Amerika serta paling merusak. Pada 29 Agustus 2005, Badai Katrina menghancurkan beberapa wilayah Amerika Serikat di sepanjang pantai Teluk. Saat pertama kali terbentuk, Badai Katrina bergerak menuju New Orleans, negara bagian Louisiana, dengan kecepatan angin mencapai 235 km per jam, disertai gelombang yang sangat besar. Seluruh daerah yang dilewatinya porak-poranda, memakan korban jiwa yang cukup banyak. Setidaknya lebih dari 200.000 km persegi wilayah di Tenggara Amerika terkena dampak dari pergerakan badai itu, termasuk diantaranya Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, dan Georgia. Dari Louisiana, Badai Katrina bergerak ke arah Mississippi, Alabama, dan Tennessee. Badai itu mengakibatkan hujan lebat selama beberapa hari. Ditambah penurunan suhu, Badai Katrina masuk dalam kategori badai level 5 yang berpotensi menimbulkan malapetaka. Number 6. Gempa Haiti. Gempa bumi terjadi pada tanggal 12 Januari 2010 dengan pusat gempa 25 km atau 16 mil dari ibu kota Haiti, Port-au-Prince, dengan kedalaman 10 km. Gempa bumi ini juga dirasakan di Teluk Guantanamo, Kuba, Kingston, Jamaika, Caracas, Venezuela, Santo Domingo, dan Republik Dominika. Setelah itu terjadi 26 gempa-gempa susulan dengan kekuatan 5,9 skala Richter dan terus menurun hingga 4,2 skala Richter, dan dengan 12 gempa-gempa susulan dengan kekuatan di atas 5 skala Richter. Setelah gempa terjadi, diumumkan akan terjadi tsunami. Akibat dari gempa bumi, dilaporkan Istana Presiden Haiti, Gedung Menteri Keuangan, Gedung Menteri Pekerjaan Umum, Gedung Menteri Komunikasi dan Kebudayaan, Gedung Parlemen, Katedral Port-au-Prince dengan tingkat kerusakan yang berbeda. Gempa yang mengguncang Haiti merupakan musibah terburuk yang pernah ditangani Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kerusakan infrastruktur diperkirakan melebihi tsunami yang menghancurkan Aceh tahun 2004. Ini bencana yang mengerikan sepanjang sejarah PBB. Kami belum menemukan yang separah ini, ujar Koordinator Kemanusiaan PBB, Elizabeth Beers, kepada AFP. Beers menyatakan, setidaknya saat ini di Aceh, kantor pemerintahan masih ada yang berdiri, tapi di Haiti, seperti di kota Leogane, seluruh fasilitas publik hancur dalam gempa tersebut. Gempa ini seperti membunuh kota tersebut, terangnya. Dari laporan tim PBB, sekitar 90% bangunan dan gedung Leogane hancur akibat 7 skala Richter gempa yang mengguncang Haiti. Tidak ada kantor pemerintahan yang tersisa, kisahnya. Kondisi di kota-kota lainnya tidak kalah memprihatinkan. Banyak warga yang terkubur di reruntuhan bangunan dan belum bisa dievakuasi. Saat ini tim SAR dari 27 negara yang berkekuatan 1.500 orang bersama 115 anjing pelacak masih mencari para korban yang selamat. Namun faktor lemahnya komunikasi, sulitnya transportasi, dan kurangnya BBM menjadi penghambat operasi SAR tersebut. Number 7. Tsunami Jepang. Sejarah mencatat, gempa dan tsunami terdahsyat yang terjadi di Jepang, yaitu pada 11 Maret 2011, dimulai dari sebuah gempa bumi dahsyat di lepas pantai timur laut Pulau Honshu, pulau utama di Jepang. Gempa tersebut kemudian memicu serangkaian tsunami besar, terutama di wilayah Tohoku. Lalu tsunami besar juga memicu kecelakaan pemadaman stasiun-stasiun listrik di sepanjang pesisir pantai. Britannica mencatat, gempa berkekuatan 9 skala Richter tersebut terletak di sekitar 30 km dari timur kota Sendai. Gempa 11 Maret ini terasa sampai di wilayah Cina, Rusia, Taiwan. Diperkirakan 200.000 orang meninggal atau hilang dan 500.000 lainnya terpaksa dievakuasi. Tsunami dan gempa mempengaruhi stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir dan menyebabkan keadaan waspada nuklir. Kerugian diciptakan dari bencana ini adalah 360 miliar dolar Amerika Serikat. Number 8. Gempa Palu.
Pusat gempa berada di darat, sekitar Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Guncangan gempa bumi ini dilaporkan telah dirasakan cukup kuat di sebagian besar provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan sebagian Kalimantan Timur, serta Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, Makassar misalnya. Getaran sempat dirasakan beberapa detik di Menara Bosoa, karyawan berlarian meninggalkan gedung di Palopo, Sulawesi Selatan. Guncangan membuat warga berlarian meninggalkan rumah. Di Samarinda, gempa turut dirasakan sampai warga keluar berhamburan dari gedung dan pusat perbelanjaan. Di Balikpapan, guncangan gempa turut dirasakan di Rusunawa. Secara umum gempa dirasakan intensitas kuat selama 2-10 detik dengan memperhatikan lokasi epicentrum dan kedalaman hipocentrum gempa bumi. Korban jiwa yang ditimbulkan adalah 2.045 orang meninggal dan 632 orang luka-luka, serta 16.732 orang dievakuasi. Menurut pihak BPPT bahwa gempa ini serupa dengan 200 kali bom atom Hiroshima. Semua bencana alam yang terjadi di atas bumi kita yang telah tua ini, mari kita jadikan renungan agar kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama-sama kita menyadari bahwa kita tidak pantas untuk berbuat sombong di muka bumi. Oh ya sob, jangan lupa di subscribe, share, and comment agar channel langsung kita ini dapat berkembang lebih baik lagi. See you next time and always be smart.